Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bersama Code. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengambil input dari user dan menampilkannya kembali ke layar. Nah, dari code tersebut mungkin kamu sudah menyadari bahwa kita sudah menggunakan beberapa jenis variabel berbeda seperti string untuk nama dan alamat, kemudian integer untuk usia. Nah, ini membawa kita materi penting selanjutnya, yaitu tipe data dalam C#. Sebelum kita masuk ke latihan pemrograman yang lebih kompleks, kita perlu memahami dasar penting dalam pemrograman, yaitu tipe data. Karena tanpa memahami tipe data, kita akan kesulitan mengolah input, membuat logika, dan menyimpan informasi secara benar. Sebelum masuk ke praktek, kita perlu memahami atau mengetahui apa itu tipe data sendiri. Tipe data yaitu cara kita memberitahu komputer jenis nilai apa yang akan disimpan dalam sebuah variabel. Misalnya, apakah datanya berupa teks, angka, desimal, atau bahkan hanya satu huruf. Tipe data umum di C# yaitu string, di mana untuk menyimpan teks atau kalimat, contohnya nama orang, kemudian integer, di mana untuk menyimpan angka bulat seperti usia, jumlah, atau tahun. Kemudian ada double, digunakan untuk angka desimal, contohnya tinggi badan. Kemudian ada desimal, mirip seperti double, tapi lebih presisi, biasanya digunakan untuk nilai uang. Kemudian ada boolean, di mana digunakan untuk menyimpan nilai logika, true atau false. Contohnya seperti status, apakah seseorang sudah menikah atau belum. Kemudian ada char yang hanya menyimpan satu karakter, misalnya huruf inisial. Oke, setelah kita memahami apa itu tipe data dan bagaimana cara mendeklarasikan variabel, sekarang saatnya kita masuk ke bagian praktik. Kita akan membuat sebuah program sederhana yang mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data berbeda, kemudian menampilkannya ke layar menggunakan konsol writeLine. Baik, untuk code yang sebelumnya kita bisa komen semua agar tidak berjalan. Kemudian kita bikin file baru agar ketika kita ingin mempelajari ulang atau membaca dari materi yang sudah diberikan dengan lebih mudah. Makanya di sini kita membuat file baru sama seperti sebelumnya. Kita akan namai dengan tipe data, kemudian enter. Kemudian ini bisa dihapus. Di sini kita sama menggunakan using system. Kemudian menggunakan class dengan nama tipe data kurung kurawal, kemudian static void dan main. Masih ingat ya, main itu digunakan sebagai program yang dijalankan utama. Oke, pertama kita akan membuat tipe data string, yaitu nama variabelnya. Untuk string pastikan menggunakan tanda kutip 2 ya. Karena kalau tidak maka akan error dia. Kemudian integer untuk usia. Contoh 23. Kemudian untuk double, tinggi, contoh 170, contoh 5. Untuk penanda koma di sini menggunakan titik, karena jika kita menggunakan koma itu untuk menandakan bahwa
170 dan 5 itu merupakan angka terpisah. Jadi 170 dan 5, bukan 170,5. Jadi di sini kita menggunakan titik. Untuk desimal uang contoh 3345 M. Nah, di sini kita perlu menambahkan M ya, karena secara default angka pecahan seperti 33,45 dianggap sebagai tipe data double oleh compiler C#. Tapi ketika kita ingin menuliskan untuk variabel bertipe data desimal, kita harus memberi literal suffix M atau M kapital agar C# tahu bahwa itu adalah nilai desimal, bukan double. Suffix itu sendiri merupakan huruf atau tanda khusus yang ditambahkan di akhir sebuah nilai literal seperti angka untuk menentukan tipe data dari nilai tersebut. Jadi jika kita tidak menggunakan M, ini akan terjadi error. Makanya kita menggunakan M. Kita bisa menggunakan M kecil dan besar. Tapi di sini saya akan menggunakan M. Oke. Kemudian untuk boolean atau bool, menikah bernilai. Ingat ya, untuk boolean itu terdapat nilai true dan false. Di sini kita akan false sebagai contoh. Kemudian char untuk inisial, kita menggunakan tanda petik 1 ya. Karena dengan menggunakan tanda petik 1, ini menandakan bahwa D adalah sebuah karakter tunggal atau tipe data char. Dan jika menggunakan tanda petik 2 atau ganda, ini menandakan bahwa D adalah sebuah string meskipun hanya terdiri dari satu huruf. Jadi meskipun D terlihat satu huruf saja, C# tetap menganggapnya string, bukan char. Jadi di sini kita menggunakan tanda kutip 1. Karena kalau tanda kutip 2 dia akan error. Nah, kemudian kita akan mencoba menampilkan variabel tersebut ke layar. Masih ingat ya, untuk menampilkan kita menggunakan apa? Yaitu menggunakan console readline, dimana agar ditampilkan secara bertahap atau tidak secara digabungkan dalam satu baris. Sini kita diri. Kemudian konsol itu nama. Masih ingat ya untuk menggabungkan variabel caranya gimana? Yaitu dengan menggunakan tanda plus, lalu masukkan nama variabel yang ingin ditampilkan. Di sini pada baris nama kita akan menampilkan nama. Konsol, lakukan seperti yang di atas. Usia, sebagai contoh, jika kita menggunakan write, maka akan ditampilkan secara sebaris. Makanya kita menggunakan readline. Di sini kita akan memberi spasi ya.
Masih ingat ya untuk memberikan spasi? Di sini kita bisa menggunakan garis miring lalu N. Coba kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan spasi. Untuk cara menampilkannya sama aja. Kita bisa copy paste. Di sini untuk tinggi, uang, nikah, dan inisial. Kita tinggal ganti di sini. Tinggi, untuk tinggi, uang, untuk uang. Menikah. Nah, di sini kita bisa langsung tap aja menggunakan tab biar langsung komplit. Kemudian inisial, untuk inisial. Sorry. Sini kita ganti ke status menikah. Kita save, lalu kita jalankan. Nah, kita sudah menampilkan isi dari variabel ya ke layar. Nah, selanjutnya saya membuat latihan untuk memperkuat pemahaman kita tentang variabel, input dari pengguna, dan bagaimana memproses serta menampilkannya ke layar. Di mana terdapat 2 soal. Untuk soal yang pertama yaitu meminta pengguna memasukkan angka dalam bentuk string, lalu mengonversi string tersebut menjadi integer, dan menampilkan hasil perhitungan yang sudah dikalikan 2 ke layar. Contohnya kita bisa angka 8. Lalu enter. Nah, hasilnya setelah dikalikan 2 yaitu 16. Nah, selanjutnya soal kedua yaitu meminta input dari pengguna untuk masukkan input nama, hobi, dan kota tinggal. Kemudian menampilkan informasi dengan format, contohnya ini untuk hobi misalkan bola, terus tinggal di Bekasi, contoh, enter. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi ditampilkan dalam format kalimat atau satu baris. Jika kita baca, maka terdapat nama kamu adalah Denny, kamu suka bermain bola, dan kamu tinggal di Bekasi. Nah, untuk pembahasannya akan dijelaskan pada video berikutnya. Ya, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.